Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu وصفيه خليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وصلى الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد، قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita keimanan dan keislaman. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita selalu mengucapkannya kepada qudwah dan tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada penjelasan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr terkait perkataan Syekh bin Baz rahimahullah taala ketika Syekh mengatakan thumma yasta'idu billahi fi at-tashahhud al-akhir min 'adzab jahannam wa min 'adzab al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Bahwasanya kemudian hendaklah dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala di tasyahud akhir dari azab jahannam, kemudian dari azab kubur, kemudian daripada fitnatul mahya wal mamat, kemudian daripada fitnah al-masih ad-dajjal. Baik, kita sudah sampai pada bahasan terkait dengan azab kubur kemarin pada pertemuan terakhir. Bahwasanya kita membahas terkait dengan berlindung daripada azab kubur. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr mengatakan wa ta'awud min adzabil qabri, bahwasanya dan berlindung daripada azab kubur. Bahwasanya di dalam azab kubur fihi na'imun wa azabun, terdapat padanya nikmat dan terdapat padanya azab. Sebagaimana hadis yang telah ataupun riwayat yang telah sampai kepada kita semua dan sudah kita ketahui bahwasanya ketika seorang itu dia mati lalu dia dikuburkan, maka ketika pulang orang-orang semuanya tinggal dia sendiri dan datang kepadanya dua malaikat. Maka kemudian dua malaikat itu akan bertanya kepadanya tentang tiga hal yang sudah kita ketahui, yaitu man rabbuk wa ma dinuk, ya, wa man hadzal rajul, dan siapakah laki-laki ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau wa man nabiyyuk, dan siapa nabimu. Maka kalau dia bisa menjawab, ada orang-orang beriman. Bagi orang-orang yang beriman, maka mereka bisa menjawab. Dan apabila mereka bisa
seseorang bisa menjawab, maka setelah itu kuburannya akan dilapangkan ya selapang-lapangnya dan dijadikan taman daripada taman surga. Dijadikan taman daripada taman surga. Kemudian akan datang kepadanya seorang laki-laki yang indah rupawan, berpenampilan baik dan wangi, dan itu adalah amal solehnya yang akan menemani dia sampai hari kebangkitan. Adapun kalau orang yang tidak bisa menjawab, maka sebagaimana Nabi SAW sebutkan bahwasanya akan dijadikan kuburnya jurang daripada jurang neraka, disempitkan kuburnya dan dijadikan jurang daripada jurang neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ini kalau orang tidak bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Ya, wa ma dinuka, apa agama? Wa man nabiyyuk, dan siapa nabimu? Ya, kalau orang tidak bisa menjawab, kuburnya akan disempitkan sesempit-sempitnya dan akan dijadikan jurang daripada jurang neraka. Allah sebutkan dalam Al-Quran terkait dengan alu Fir'aun dan keluarganya, maka neraka akan didatangkan kepada mereka pada pagi dan sore hari. Api. Maksudnya di sini adalah ada azab kubur, ada nikmat kubur. Siapa yang baik di alam kubur, dia memulai start dari kubur baik, maka hari kebangkitan dia akan baik, dan hari penentuan pun dia akan baik, dia mendapatkan syurga. Jadi kalau siapa yang start awalnya buruk, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan buruk, dan dia akan penentuan akhirnya pula akan buruk. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka di sini ikhwan, pintu awal daripada akhirat itu adalah kematian. Pintu awal daripada akhirat itu adalah kematian. Ya, setelah seseorang mati, maka dia akan melihat nasibnya. Dia akan melihat nasib. Dan orang akan sadar di situ. Semua akan sadar. Kita semua akan sadar. Ali bin Abi Thalib mengatakan manusia itu semua dalam keadaan tertidur. Mereka sedang tertidur. Nanti sadarnya mereka kapan? Ketika mereka sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka sudah masuk ke alam kubur. Baru mereka sadar bahwasanya dunia itu fana. Apa yang mereka usahakan selama ini tidak ada manfaatnya bagi mereka kecuali amal baik, kebaikan, amal kebaikan mereka. Dan penentuan itu dimulai daripada alam kubur. Penentuan dimulai daripada alam kubur. Ya, ada orang-orang yang mendapatkan nikmat di dalam kubur sebelum nikmat di surga. Ada orang yang mendapatkan azab kubur sebelum azab di neraka. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran terkait dengan Al-Fir'aun, ya, keluarganya Fir'aun. Allahu a'lam bishawab. Maka di alam kubur itu ada azab, ada juga nikmat. Sehingga Nabi SAW suruh kita berlindung pada tasyahud akhir itu daripada azab jahannam yang pertama. Yang kedua ada azab kubur. Azab kubur. Hal ini juga sebagaimana dalam riwayat yang sahih ketika Nabi SAW melewati 2 kuburan. Nabi SAW melewati 2 kuburan. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari jalan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi SAW ketika melewati 2 kuburan ini, Nabi mengatakan innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin wa innahu lakabir, kata Nabi SAW. Bahwa sesungguhnya kedua orang ini yaitu penghuni kubur daripada 2 kuburan ini, mereka sedang diadzab. Mereka sedang diadzab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin wa innahu lakabir, dan mereka
diazab dengan sesuatu yang mereka anggap bukanlah sesuatu yang besar, padahal itu adalah dosa besar. Ya, ada peremehan terhadap dosa di sini. Ada bentuk peremehan terhadap dosa. Ingat, jangan sekali-kali meremehkan dosa. Jangan sekali-kali meremehkan dosa. Maka Nabi SAW kemudian menyebutkan bahwasanya, yaitu yang pertama, yamshi bin namimati bainan nas. Yang pertama, orang yang diadab yang pertama, dia berjalan di tengah manusia dengan namimah, mengadu domba, provokator. Ingat, provokator ini termasuk kategori dosa besar dan sebab daripada azab kubur. Provokator ini bisa antara individu satu dengan individu lain, bisa antara individu dengan kelompok atau kolektif, ya kan, jamaah. Bisa juga antara pemerintah dengan rakyat. Ya, ini bisa. Dia orang jadi provokator agar orang benci pemerintah, atau pemerintah membenci rakyat. Nah, ini contoh. Ini provokator. Yamshi bin namimati bainan nas. Dia berjalan di tengah manusia dengan namimah, mengadu domba, memprovokator, dan itu banyak sekali, apalagi zaman media sosial ini. Orang menganggap remeh masalah terkait dengan memprovokasi orang agar supaya membenci kepada pemerintah. Banyak sekali. Ya. Maka ikhwah rahimakumullah jami'an, jangan menganggap remeh masalah. Di antara usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah adalah taat kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam hal yang mungkar. Adapun dalam kemungkaran, perkara yang mungkar, maka kita menasihati dengan cara yang ma'ruf. Ya. Afdalul jihad, kata Nabi, kalimatul adl inda sultanin jair. Seafdal-afdalnya jihad adalah kalimat yang adil, nasihat yang baik maksudnya, di sisi penguasa yang zalim. Kalau kita tahu dia zalim, kalau bisa dinasihati secara empat mata, datangi. Kalau tidak bisa, kirim surat, kata para ulama. Ya kan? Kalau tidak bisa, kirim surat. Bagaimana kalau kezaliman? Dia sudah dinasihati, dia sudah dinasihati, tapi dia tidak mau. Pertama tentunya kita doakan selalu dulu, dengan doa-doa yang selalu dipanjatkan oleh para ulama. Allahumma aslih ya wulata umurin, ya Allah, perbaikilah pemimpin-pemimpin kami, ya, atau urusan pemimpin-pemimpin kami. Kalau sudah dinasihati tidak mau, dia zalim dan sebagainya, maka boleh kita doakan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala mencabut kekuasaan itu dan digantikan dengan orang-orang yang baik. Itu labas. Tapi kita tidak kemudian mengadu domba manusia, ya, agar membenci kepada pemerintah ataupun ulil amr. Wallahu a'lam. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang pertama dia yamshi bainan nas, yamshi bin namimati bainan nas. Dia berjalan dengan mengadu domba di tengah manusia. Wal akhar la yastanzihu min al-baul. Dan yang lain, dia tidak bersuci ketika dia kencing. Nah, ini banyak terjadi, orang meremehkan, tidak cebong, ya, kencing habis itu langsung, mohon maaf, kencing langsung, ya, kancing resleting tanpa istinja atau istijmar. Istinja menggunakan air, istijmar menggunakan batu atau benda padat. Allahu a'lam bissawab. Maka di sini ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ada orang-orang di tengah masyarakat kita menganggap remeh masalah istinja ini. Masalah istinja. Kalau ada orang seperti ini, maka subhanallah, dia melakukan dosa besar, karena ini ada ancamannya dengan azab di kubur. Ingat bahwasanya dosa besar itu adalah sesuatu yang terdapat padanya ancaman, laknat
atau tidak disucikan dan tidak diajak tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya ancaman azab baik di dunia maupun di akhirat. Atau kesepakatan para ulama, kesepakatan kaum muslimin ijma' bahwasanya hal itu adalah dosa besar. Maka ini adalah ciri daripada ciri dosa besar. Dan di sini Nabi sebutkan adanya ancaman berupa azab kubur bagi orang yang tidak cebok ketika buang air kecil. Karena kalau orang berak pasti cebok. Tidak ada orang yang berak tak cebok. Nak mau belajar di tengah manusia gitu. Tapi kalau kencing, karena mereka pikir kalau kencing kan tak bau, ya kan? Kencing tak bau. Itu makanya orang menganggap remeh. Orang menganggap remeh masalah tak cebok ini. Sebagian para ulama mengatakan termasuk maksudnya juga adalah apa? Percikan air kencing yang tempias kepada pakaian mereka ataupun tubuh mereka tidak mereka sucikan. Tidak mereka sucikan. Allah alam. Makanya Nabi SAW itu kalau beliau habis kencing, misal contoh dalam riwayat terkait beliau berhenti pada salah satu daripada itu tempat di mana tempat kaum, lalu beliau kencing ya. Setelah itu beliau cebok, maka beliau habis itu ambil tuangkan air ke tangan beliau usap-usap pada bagian-bagian yang terkena percikan kencing. Jadi seperti itu. Maka para ikhwan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala jangan meremehkan masalah air kencing. Allahu a'lam. Islam ini menunjukkan bahwasanya Islam itu yang sangat memperhatikan kebersihan. Yang sangat memperhatikan kebersihan. Orang-orang Eropa ini baru sekarang gitu. Mereka gembar-gembor tentang masalah kebersihan. Dulu itu mereka mandi itu setahun sekali. Setahun sekali. Kalau antum baca tentang masa kelam Eropa, maka antum akan dapati bahwasanya di situ dipenuhi dengan kotoran, bau. Bahkan raja-raja mereka itu cuma mandi setahun sekali dan masyarakat mereka itu mandi setahun sekali. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang kedua, ini menunjukkan adanya azab kubur. Maka Nabi SAW suruh kita berlindung kepada Allah. Pada tasyahud akhir itu daripada azab kubur. Pada tasyahud akhir itu daripada azab kubur. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, thumma ta'awudhu ya min fitnatil mahya wal mamat. Kemudian Nabi suruh kita berlindung daripada fitnah kehidupan dan kematian. Fitnah kehidupan dan kematian. Dan maksud daripada fitnah di sini mufrad mudhaf. Mufrad mudhaf maksudnya adalah dia sebagai apa? Dia kata tunggal. Dia merupakan kata tunggal. Mufrad mudhaf sekaligus dia mudhaf. Dia mudhaf. Mudhafun ilainya apa? Mudhaf ilainya adalah kehidupan dan kematian. Dan dalam kehidupan kita ini pasti ada fitnah, ada ujian yang akan kita hadapi dalam kehidupan. Ya, makanya Nabi SAW mengajarkan agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada musibah, baik di dalam agama kita maupun dalam dunia kita. Musibah di dalam agama kita maupun dunia kita. Ya. Wallahu a'lam. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr, maka fitnah di sini adalah mufrad mudhaf. Maka faya'ummu kulla fitnatin takunu lil mar'i fi hayatihi. Berarti di sini seorang dia telah berlindung dari segala sesuatu, meliputi apa? Segala sesuatu, segala fitnah. Ya, kalau kita mengatakan fitnatul mahya, daripada fitnah kehidupan, berarti dari segala fitnah-fitnah yang terjadi bagi seseorang di dalam kehidupan dia. Berarti fitnahnya di sini apa? Fitnah wanita, fitnah harta, fitnah anak-anak, fitnah jabatan, ya,
fitnah syahwat, fitnah syubhat yang terjadi dalam kehidupan dia. Kalau dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada fitnatul mahya, berarti dari segala bentuk fitnah dalam kehidupan dia. Apapun itu jenisnya, baik fitnah yang kecil maupun fitnah yang besar, baik syubhat maupun syahwat. Maka ini doa yang sangat bagus, permohonan perlindungan yang sangat bagus. Yang kurang daripada kita cuma satu, kurang menghayati, kurang menghadirkan hati ketika kita berdoa. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan betul-betul yakin Allah mengabulkan. Nah, itu yang kurang daripada kita. Padahal doa ini doa yang sangat luar biasa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Itu apa? Berlindung daripada fitnah kehidupan. Meliputi segala fitnah. Fitnah harta, fitnah anak-anak, fitnah syahwat, fitnah syubhat dan sebagainya. Fitnah jabatan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Apalagi di zaman kita ini, zaman yang begitu luar biasa. Terbuka pintu-pintu fitnah hatta sampai ke rumah kita. Makanya para ulama ada yang mengungkapkan seperti ini, bahwasanya apa? Lazimul bait. Kalau dahulu lazimul bait, orang yang diam duduk di rumahnya, maka dia selamat daripada fitnah. Wa nahnu al-an, sedangkan kita sekarang lazimul bait pun kita akan diuji dengan fitnah. Kenapa? Selama seorang itu memiliki Android dan memiliki kuota, HP-nya memiliki listrik, punya baterai cas full, ya, maka dia memiliki bagian daripada fitnah yang terbuka untuknya, meskipun di dalam kamar yang dia anggap sebagai tempat yang paling aman. Allahu a'lam. Ya, jadi seperti itu ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kita sekarang lazim dalam rumah pun, lazimul bait pun tidak akan selamat, ya, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa ini doa berupa permohonan perlindungan daripada fitnah kehidupan dengan segala jenisnya, baik besar maupun kecil, baik syubhat maupun syahwat. Lagi zaman kita ini luar biasa, yang Nabi SAW sabdakan bahwasanya akan datang ya'ti 'alan nas zaman, akan datang satu zaman kepada manusia, as-sabiru bihim 'ala dinihi kal qabidi 'ala al-jamri, bahwasanya orang yang bersabar berpegang teguh dengan agamanya itu seperti orang di tengah masyarakat, itu seperti orang yang memegang bara api. Mullah Al-Qari mengatakan yang dimaksud di sini disebabkan karena banyaknya kefasikan dan kemaksiatan dan segala jenisnya, dengan segala jenisnya. Nah, ini luar biasa fitnah yang begitu luar biasa. Makanya kita berlindung, ya, daripada fitnah, wa min fitnatil mahya, daripada fitnah kehidupan. Fitnah kehidupan berarti segala bentuk fitnah. Kenapa? Karena fitnah itu mufrad mudhaf. Dia mudhafun ilainya adalah kehidupan. Nah, maka meliputi segala bentuk fitnah, segala bentuk jenis fitnah. Apalagi di zaman kita ini fitnahnya begitu luar biasa. Lebih-lebih lagi bagi laki-laki adalah fitnah wanita. Lebih-lebih lagi adalah fitnah wanita. Allah alam. Bagi wanita, fitnah yang paling dahsyat adalah harta. Ya kan? Yang lebih banyak flexing siapa? Wanita apa laki-laki? Yang lebih banyak flexing. Flexingnya paling banyak siapa? Laki-laki apa? Wanita. Paling banyak wanita. Ya, lihat kawannya pakai tas branded, ya pengen juga beli, ya kan? Lihat kawannya pakai mobil baru, dia pengen beli Pajero, dia pengen beli Pajero juga. Padahal suaminya tukang becak. Subhanallah. Ya kan seperti itu. Kalau dia tidak bisa beli, yang penting dia setiap hari nonton tuh artis-artis flexing gitu. Di YouTube, di Facebook, di Instagram, sebagainya. Maka ini ikhwani rahimani wa rahimakumullah, fitnah bagi para wanita. Harta. Ya, fitnah bagi para wanita adalah harta. Yang paling besar bagi laki-laki apa? Wanita.
Zuyyina linnasi habbus syahawat minan nisa. Dijadikan indah bagi para laki-laki. Nas di sini dibawa kepada laki-laki. Berupa apa? Wanita dulu. Wanita dulu. Kalau wanitanya cantik, matanya biru, ya, matanya biru, bodinya, mohon maaf, bodinya apa orang bilang, istilah orang gitar apa Prancis, apa biola Prancis. Kalau istilah dulu, kaya, mohon maaf ya, kaya, pakaiannya menor, dandanannya menor, terus datang ke antum, Mas mau nikahin saya enggak? Biayanya saya tanggung semua, mobil ada, rumah ada, semua ada, bisnis ada, mau enggak? Mau apa enggak? Fitnah bagi laki-laki. Allah alam bisa. Ya, Allah alam. Kayak laki-laki pertama kali yang dilihat adalah wajah. Seperti itu ya. Itu fitnah bagi adalah wanita. Bahkan Nabi menyebutkan bahwasanya di akhir zaman ada orang laki-laki yang dia memiliki tingkat ketakwaan hancur disebabkan karena wanita. Disebabkan karena wanita. Banyak para koruptor itu mereka korupsi karena fitnah wanita. Terakhir ada kasus polisi bunuh polisi. Kenapa? Karena wanita. Karena apa? Wanita. Allahu a'lam. Subhanallah. Maka di sini ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka bertakwa kepada Allah. Melihat banyak para wanita yang di luar sana menjajakkan diri mereka karena apa? Karena gaya hidup, harta. Bukan tuntutan hidup, tapi gaya hidup. Bahkan sempat ikhwatul iman, luar biasa sekali. Sekitar beberapa hari yang lalu, ketika malam, saya ada lewat di sebuah hotel, lewat di daerah Singkawang. Maka kemudian turun beberapa wanita-wanita muda yang usia masih SMA. Mereka masuk di tengah malam, di hampir tengah malam itu ke hotel. Apa yang mereka lakukan? Ada beberapa diantar oleh beberapa lelaki masuk ke dalam hotel. Bahkan saya pernah dapat sebuah cerita daripada seorang kawan. Ada apa namanya? Coba mereka lakukan itu kenapa? Gaya hidup ya. Ya, iPhone 14 Pro Max. Subhanallah, gara-gara iPhone ya. Ada yang baik, azan dulu.
Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka fitnah, fitnah yang begitu luar biasa. Semoga Allah menjaga dan melindungi kita semua. Bagi wanita harta, ya, bagi wanita adalah apa? Harta. Ya, banyak sekali orang-orang, para wanita yang mereka kemudian menjual diri. Misal contoh seperti yang kasus kemarin yang polisi bunuh polisi, ya. Subhanallah, yang lagi viral, ya. Allah bisa. Ya. Harta dengan iming-iming 10 juta per malam, dibayar 10 juta. Ini subhanallah, luar biasa fitnah. Bahkan pernah mendapatkan sebuah cerita dari seorang kawan. Ya, kawan itu dia punya langganan, seorang langganan sol sepatu. Jadi si langganan sol sepatu ini kerja di sebuah kos-kosan harian. Subhanallah, dia cerita bahwasanya kos-kosan itu biasanya dijadikan tempat untuk wanita-wanita dari usia SMA sampai dengan usia kuliah, atau sampai yang sudah mohon maaf sudah menikah, itu mereka jadikan tempat untuk ya menjajakan dan menjual diri mereka. Mohon maaf, semoga Allah jaga dan lindungi anak dan istri kita dan melindungi kita. Semua karena apa? Uang. Bahkan yang paling banyak dia bilang katanya anak-anak SMA dan anak-anak kuliah. Faktor apa? Gaya hidup, harta. Allah Ta'ala. Dan ternyata yang paling banyak di situ, mohon maaf, paling banyak di situ yang biasanya bahkan ada bapak-bapak yang pakai kopiah, pakai itu datang. Jadi subhanallah. Bahkan yang paling banyak dia katakan begini, biasanya paling banyak itu di hari Jumat. Di hari Jumat dia bilang. Nah, di hari Jumat itu kan orang izin untuk pergi apa? Laki-laki izin untuk apa? Pergi sholat Jumat. Ternyata mereka tidak sholat Jumat. Pegawai kan biasa hari Jumat kan ininya agak panjang, kan? Nah, di situ dia bilang ini wana'udzubillah, fitnah. Ini fitnah bagi laki-laki adalah wanita, dan fitnah bagi wanita adalah haram. Allah alam. Maka semoga Allah jaga dan lindungi kita. Ini fitnah itu syahwat. Maka fitnah, kita berlindung daripada fitnah kehidupan di sini meliputi fitnah terhadap segala sesuatu. Fitnah meliputi berbagai jenis fitnah, baik kecil maupun besar. Fitnah wanita maupun fitnah harta, jabatan dan sebagainya. Ataupun fitnatus syubhat dan maupun fitnatus syahwat. Makanya Syekh mengatakan wahiyya fitnatun katsiratun, dan yang dimaksud di sini adalah fitnah yang begitu banyak, yang dia kembali kepada jumlahnya, baik kepada fitnatus syubhat kata beliau ataupun fitnatus syahwat, ya. Maka di sini seorang berlindung ketika dia membaca doa ini, doa yang diajarkan oleh Nabi ini, maka dia berlindung daripada fitnah semuanya, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat, ya. Wal insanu 'urdatun lil fitan.
manusia ini ya pasti akan datang kepada dia akan diuji, akan didatangkan kepada dia, atau dia punya nasib untuk mendapatkan fitnah semua gitu. Kita tidak ada yang namanya kita bisa selamat daripada fitnah ini. Ya. Kita tidak mungkin bisa, makanya manusia itu tempat salah dan sebaik-baik orang adalah orang yang bertobat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwab. Semua manusia Bani Adam itu pasti melakukan kesalahan. Kita punya nasib untuk mendapatkan fitnah, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Tapi yang terbaik daripada mereka adalah orang yang ketika dia terjatuh ke dalamnya, maka dia cepat-cepat bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Maka poin penting daripada pembahasan kita ini adalah banyak-banyak berlindung daripada fitnah. Kemudian yang kedua, banyak-banyak istighfar dan taubat. Cepat-cepatlah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anibu ila rabbikum waslimu lah. Cepat-cepatlah kalian kembali kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kalian kepada Allah a'lam bissawab. Allah a'lam bissawab. Ya. Kata Nabi, kata Syekh, wa qad shahha fil hadits 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya telah sahih hadis, ya, bahwasanya hadis telah sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, at-ta'awwadhu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah-fitnah. Fitnah yang nampak maupun fitnah yang tidak nampak. Jadi ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Yang nampak apa? Yang nampak syahwat. Yang tidak nampak syubhat terkait dengan pemikiran. Pemikiran yang tidak nampak, ya. Wallahu a'lam. Syahwat nampak apa tak? Nampak. Harta, jabatan nampak ada? Nampak. Ya kan? Kau nak ganti status jadi non muslim tak? Saya kasih 1 M. Nampak tak? 1 M nya ditaruh di depan, merah mata, ya, merah mata langsung, ya. Ya kan? Apa namanya? Langsung kepala itu berbunga-bunga, bunga duit maksudnya. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ya, fitnah yang nampak maupun fitnah yang tidak nampak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah. Baik yang nampak daripada fitnah itu maupun yang tidak nampak. Ini dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Kata Syekh, wa hiya da'watun yanbaghi 'ala al-mar'i ay ya'tani biha, dan ini merupakan satu doa, seruan daripada seorang hamba memohon dan bermunajat kepada Allah yang hendaklah orang tersebut atau seseorang muslim memperhatikan doa ini. Artinya menjaganya. Kalau memperhatikan di sini menjaganya, jangan sampai melupakan. Allah a'lam. Berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini bisa selamat itu bukan karena kemampuan dan kecerdasan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan. Jangan membanggakan janggut yang telah tumbuh dan telah kita rawat bertahun-tahun ini karena mengikuti sunnah ini. Jangan. Ya, jangan membanggakan penampilan baik celana di atas mata kaki ataupun wanita sudah bercadar dan sebagainya. Jangan membanggakan ini. Ini bukan sebuah jaminan keselamatan bagi kita. Tapi ini satu sebab datangnya rahmat Allah ketika kita tetap mengamalkannya karena Allah Subhanahu wa taala, mengamalkannya karena mengikuti sunnah, maka kita akan selamat dengan izin Allah Tabaraka wa taala. Menjadi sebab Allah mendatangkan keselamatan untuk kita. Makanya kita selamat ini semua dengan rahmat Allah. Illa man rahimar Rabb, kecuali orang yang dirahmati oleh Rabb. Ya. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabb. Di sini kita semua bisa selamat karena rahmat Allah, bukan karena kemampuan diri kita dan penampilan kita, bukan.
Ya, jangan sekali-kali membanggakan penampilan zahir ataupun kemampuan kita secara batin. Jangan. Nah, kita semua bisa selamat, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang masuk surga karena ya amalan dia. Tapi orang semua masuk surga semua karena rahmat Allah. Amalan itu cuma sebagai wasilah untuk mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wah. Maka di sini ikhwan rahimani wa rahimakumullah, banyak-banyak berdoa. Karena Allah yang membolak-balikkan hati. Allah yang membolak-balikkan hati. Hati kita berada dalam genggaman dua jarinya Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha ma yasha. Allah membolak-balikkan sekehendak Allah. Ya, insya'a aqamaha wa insya'a azaghaha. Kalau Allah ingin, Allah tegakkan hati itu menjadi kuat lurus. Kalau Allah ingin, Allah simpangkan hati itu. Ya, di sini hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia terbaik, tidak bisa memberikan hidayah pada orang-orang yang beliau sallallahu alaihi wasallam cintai. Beliau manusia terbaik. Manusia terbaik. Ya. Khatamul anbiya'i war rasul, penutup para nabi dan rasul, penghulu Bani Adam. Ya, yang memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah, mendapatkan maqam mahmud di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu pun tidak bisa memberikan hidayah. Ya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberikan hidayah dan petunjuk kepada orang yang kau sukai dan cintai. Jadi Allah berikan hidayah, petunjuk bagi siapa yang Allah kehendaki. Di sini minta, berdoa kepada Allah selalu. Dan salah satunya kita berlindung kepada Allah daripada fitnah ini. Daripada fitnah al-mahya, fitnah kehidupan. Kemudian kita berlindung juga di sini daripada fitnah kematian. Ya, ada fitnah kematian. Jadi jangan menganggap bahwasanya kita mati lalu tidak ada ujian yang datang dan fitnah yang datang kepada kita. Ya, ingat bahwasanya kematian itu ketika datang maka di situ ujian terbesar. Ujian terbesar. Ketika kematian itu datang maka di situ ujian terbesar. Syaitan tidak akan pernah ridho itu. Puncak daripada perjuangan syaitan itu di situ. Dia berusaha bagaimana agar supaya kita tidak bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Anda dapat cerita dari saudara ketika ada salah satu adik sepupu anak meninggal, ketika hendak meninggal itu beberapa kali dibimbing la ilaha illallah, lalu blank gitu kayak lupa. Setelah itu diingatkan lagi lalu dia ucapkan. Setelah itu lupa lagi. Setelah itu dia ucapkan. Sampai dengan akhir hayat dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu Allah cabut dia, wafatkan dalam keadaan syahadat. Dan ini harapan terbesar dari kita semua. Antum beramal ini, antum nuntut ilmu sini tujuan apa? Kan mencari penutup usia yang baik ya. Itu menjadi harapan kita semua. Dan itu tidak mungkin bisa kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa selalu kepada Allah Jalla fi'ala. Nabi saja minta. Nabi berdoa minta. Ya kan? Nabi minta, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzu bika min su'il khatimah. Nabi manusia terbaik yang dijamin surga. Ya kan? Diampunkan dosanya yang telah lalu dan akan datang, dan dialirkan pahala untuk beliau sallallahu alaihi wasallam tanpa terputus sehari pun. Sehari. Luar biasa. Ya kan? Allahu a'lam bishawab. Ya, maka beliau saja masih berdoa minta kepada Allah Jalla fi'ala, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzu bika min su'il khatimah. Imam Ahmad, beliau bertahun-tahun disiksa oleh penguasa Mu'tazilah. Ya, beliau berjuang mempertahankan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Disiksa, dihinakan di tengah masyarakat. Beliau seorang ulama besar. Padahal kalaulah sampai ada orang yang mengatakan, sampai dikisahkan beliau tuh ya, murid-muridnya datang
Wahai imam, bagaimana kalau seandainya kita semua, masyarakat semua, warga masyarakat semua, bukan kecil, ya, penjuru dunia Islam, sepakat, di mana kita tumbangkan aja penguasa zalim ini, penguasa. Kata imam, jangan, tidak usah, biar kalian kembali. Bisa. Beliau diuji dengan berbagai macam ujian, disiksa. Beliau sabar. Beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ahyini ala Islam wa sunnah wa amitni ala Islam wa sunnah. Ya Allah, hidupkan aku di atas Islam dan sunnah, dan matikan aku di atas Islam dan sunnah. Tidak ada jaminan kita, penampilan kita hari ini menjadi satu jaminan bahwasanya kita akan mati dalam keadaan baik, di atas sunnah, di atas tauhid. Tidak ada jaminan ini. Tidak ada sertifikat buat kita. Tidak ada. Maka di sini banyak-banyak berdoa kepada Allah Jalla fi'ala. Dan kita berlindung kepada Allah daripada fitnatul mahya wal mamat. Fitnah kematian. Ada fitnah-fitnah yang akan datang, dan fitnah yang akan datang ketika ya, kematian itu datang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Syekh mengatakan bahwasanya apa? Ya, min fitnatil mamat. Maksudnya ay ma yakunu minha 'indal mamat. Kata beliau, maksudnya yaitu sesuatu yang terjadi daripada fitnah kematian ini, yaitu ketika kematian itu datang. Nah, ini sebuah ujian yang akan kita hadapi, penentuannya di situ. Wallahu a'lam. Dan syaitan tidak akan pernah ridho seorang itu dia dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, karena syaitan sudah berikrar bagaimana agar supaya orang-orang itu mengikuti dia, masuk ke dalam neraka, tinggal di dalam neraka bersamanya. Itu sudah merupakan azam dan ikrarnya syaitan, iblis laknatullah alaihi, sudah seperti itu. Ya, kecuali hamba-hamba yang ikhlas, kata, aku akan menyesatkan mereka, aku akan datang daripada kiri, kanan mereka, dari depan, dari belakang, ya kan? Dan engkau akan mendapati kebanyakan mereka tidak bersyukur, ya, kecuali orang-orang yang apa? Ikhlas, orang yang mereka beramal mencari keridhaan Allah Jalla fi'ala, orang-orang yang bertauhid. Allahu a'lam bishawab. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Abdul Razak, wa hadhihi, dan ini adalah asyaddu wa akhtar. Ini fitnah yang sangat besar dan sangat bahaya. Kenapa? Kata beliau, li'annal fitnatal lati ya fil mahya ba'daha syai'un minal haya qad yatakhallasul mar'u wa yaslam wa yanju. Kata beliau, karena alasannya kenapa fitnah kematian itu lebih besar, lebih bahaya. Kata Syekh, karena fitnah yang dia terjadi dalam kehidupan, setelah kehidupan itu ada sesuatu daripada kehidupan lain, maka seorang mungkin bisa memperbaiki. Kita bisa memperbaiki ketika kita diuji dengan fitnah di dunia, dalam kehidupan ini. Seorang yang jatuh ke dalam zina, dia bisa bertobat kepada Allah. Seorang yang jatuh ke dalam syubhat, dia masih hidup, dia masih bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada peluang untuk dia tobat. Ya, Syekh mengatakan bahwasanya apa? Ya, fil mahya ba'daha syai'un minal haya. Masih ada sesuatu daripada kehidupan. Jadi dia punya peluang untuk bertobat. Qad yatakhallasul mar'u wa yaslamu wa yanju. Kadang-kadang ada orang yang kemudian mensucikan dirinya, membersihkan dirinya, dan menyelamatkan dirinya daripada dia selamat, dan dia lolos daripada ujian tersebut. Artinya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakinna fitnatal mamat, akan tetapi kalau kita kembalikan kepada fitnah kematian, laisa ba'daha illal maut. Tidak ada kecuali kematian. Kita tidak bisa memperbaiki lagi. Ketika kita tidak bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita mati ke dalam, kita masuk kubur, tidak bisa lagi kita mengucapkan. Tidak bisa lagi kita mengucapkan.
Kalaupun seandainya ini seandainya saja, perandaian yang tidak mungkin terjadi dan tidak akan terjadi. Kalaupun dia bisa mengucap, itu bukan satu amal soleh lagi. Tidak dicatat sebagai amal soleh lagi. Yang menjadi penentuan adalah ketika dia hidup. Allah alam bisawab. Maka ini ujian yang sangat besar, fitnah yang sangat besar, yaitu fitnah yang datang ketika kematian. Tidak bisa seorang memperbaiki ketika dia sudah mati. Allah alam. Ketika antum sudah mati, roh sudah terlepas daripada jasad, tidak bisa lagi kembali agar supaya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah lagi, tidak bisa. Makanya Allah kabarkan dalam surah Al-Mu'minun, idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni. Apabila datang maut kepada salah seorang daripada mereka, kemudian dia berdoa minta pada Allah. Dia berdoa, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihah, agar aku melakukan satu amalan kebaikan. Ya, fima tarak, pada apa yang aku telah tinggalkan ketika aku di dunia. Yang aku telah tinggalkan ketika aku di dunia. Maka Allah berfirman bahwasanya, ya, kalla, sekali-kali tidak. Kalian tidak akan dikembalikan ke dunia. Dan kalau seandainya mereka dikembalikan, innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya sebatas ucapan yang dia ucapkan saja. Maksudnya kalau dia kembali ke dunia sudah sama lagi seperti semula lagi. Kembali kepada orang bilang kembali ke habitat maksiat lagi, sudah lupa. Allah alam. Bukankah sebelum itu mereka semua manusia sudah berjanji? Alastu bi rabbikum qalu bala. Bukankah aku adalah Rabb kalian? Manusia semua mengatakan ya. Maksudnya apa? Nanti mereka beribadah pada Allah Subhanahu. Tapi setelah dihidupkan ke dunia, apakah mereka beribadah? Ada yang beribadah, ada yang kemudian tidak beribadah. Yang beribadah yaitu ketika mereka diingatkan dengan ayat ini, mereka sadar bahwasanya telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah pada Allah. Ada orang-orang yang mereka diingatkan pun tak mau gitu. Ya kan? Allah alam. Di sini ikhwan rahimakumullah jami'an. Ya. Fitnah ini luar biasa, fitnah kematian. Wallahu alam, sangat bahaya sekali. Maka banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada setelah kematian kecuali ya fitnah, tidak ada setelah fitnah kematian ini kecuali kematian yang datang. Walihada udifat ilal mamat. Oleh karena itu fitnah ini kemudian dimudhafkan, disandarkan kepada al-mamat, yaitu kematian. Di annaha takuna inda ya dunuwihi, yaitu karena fitnah ini terjadi ketika dia itu sudah dekat, didekatkan, ya, ataupun dekatnya dia kepada al-hulul, yaitu apa? Kepada kematian, ya, kepada kematian. Allah alam. Maka di sini ikhwah, ini ujian yang begitu besar, yang semua kita akan mendapatkannya. Orang yang bisa selamat adalah orang-orang yang ikhlas dalam kehidupan mereka, beribadah, beramal, melakukan kebaikan demi kebaikan untuk mencari keridhaan Allah Jalla fi'ala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selamat daripada fitnah-fitnah ini, dan semoga kita menjadi orang-orang yang istiqamah beribadah kepada Allah Jalla fi'ala, dan kita termasuk orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Ikhwan, kita harus semangat dalam kebaikan, semangat menuntut ilmu, semangat mendakwakan ilmu, semangat beribadah, semangat berzikir, semangat baca Quran. Karena yang namanya kematian itu tidak menanti, ya, kita datang kepadanya, tapi kematian itu akan datang kepada kita. Ya, kematian itu akan datang kepada kita.
Bukan kita, dia yang menanti kita untuk datang kepadanya. Kalau dia yang menanti, kita bisa menunda-nunda, ya kan? Kita bisa menunda-nunda. Tapi kita yang dia yang akan datang kepada kita tanpa ada jeda waktu, sekat waktu, baik dicepatkan ataupun diakhirkan, tidak bisa. Ya, Allah berfirman, apabila datang ajal mereka la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal kepada mereka, maka mereka tidak bisa mensegerakan itu maupun mengakhirkan. Sedetik pun tidak bisa. Sedetik pun tidak bisa. Maka di sini kita harus segera. Pertama, jaga keikhlasan. Ingat, jaga amalan hati terutama. Jaga amalan hati itu yang sangat-sangat menentukan. Makanya Nabi mengatakan bahwasanya innar rajula la ya'mala bi amali ahli al-jannah wa huwa min ahli an-nar. Ada orang yang dia beramal dengan amalan ahli syurga, tapi dia termasuk penghuni neraka. Apa sebab? Zahirnya saleh, batinnya taleh. Zahirnya baik tapi batinnya buruk. Allah alam. Di sini apa? Perbaiki hati kita, kualitas hati kita. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih dan selamat daripada penyakit-penyakit hati. Bersihkan hati kita, luruskan hati kita, ya. Allah a'lam bishawab. Karena syaitan juga mengakui hal itu kan, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Amalan hati ini sangat penting sekali. Amalan hati sangat penting. Allahu a'lam bishawab. Imam Ibnul Jauzi mengatakan, ya, tafakkartu fi sababi hidayatin nas. Ya, aku telah banyak merenung dan berpikir tentang sebab orang-orang yang mendapatkan hidayah dan orang-orang yang mendapatkan kesadaran. Ya, fawajadtu sababal akbar, maka aku mendapatkan sebab terbesar orang itu mendapatkan hidayah, ikhtiyarul haq lidzalika syakhs. Allah lah yang maha hak yang memilih orang tersebut. Allah yang memilih kita. Allah yang memilih, bukan kita yang memilih, tapi Allah yang memilih. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Allah lah yang memilih, dan itu disebabkan karena baiknya hati. Makanya beliau juga mengatakan bahwasanya, ya, jalan menuju Allah itu, ya, tariqul wusul ila Allah itu, jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu laisa yuqta'u bil aqdam. Bukan ditempuh dengan kaki-kaki kita yang melangkah ini ke masjid ini. Banyak orang melangkah ke masjid mungkin, banyak orang melangkah ke Masjidil Haram, banyak orang melangkah kepada kebaikan. Ya kan? Laisa yuqta'u bil aqdam. Bukanlah ditempuh dengan kaki. Walakinna yuqta'u bil qulub, kata beliau Imam Ibnul Jauzi. Akan tetapi ditempuh dengan hati. Di hati gitu, hati diperbaiki. Hati diperbaiki. Allah alam bishawab. Hati diperbaiki. Banyak-banyak memperhatikan masalah amalan hati. Allah alam bishawab. Apalah arti sebuah amalan? Sedekah, haji, umrah, menuntut ilmu, tapi qulubnya rusak, hatinya rusak. Allah alam bishawab. Perbaiki hati. Allah alam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang hatinya bersih. Allah alam bishawab. Hatinya ikhlas dalam melakukan berbagai macam kebaikan. Allah alam bishawab. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Baik, tanggal 27, karena ini tidak diumumkan, ya, tidak ada pengumuman. Nanti tidak diumumkan secara poster ataupun apa, tidak. Jadi tanggal 27 itu kita kedatangan Ustadz senior dengan tim dakwah pelosoknya beliau, Ustadz, dan beliau merupakan, ya, bisa dibilang orang tua bagi kita semua dalam dakwah, ya, dalam dakwah. Beliau adalah Ustadz Muhammad Wujud. Beliau akan datang bersama tim ke sini sekitar 10 orang.
dan mungkin mau sharing sedikit dengan kita yang berada di daerah. Sekaligus mungkin beliau juga ingin berbagi pengalaman dan motivasi untuk kita agar kita selalu semangat dalam dakwah, selalu semangat dalam kebaikan. Nanti tanggal 27 Ana berharap kepada dari antum semua agar antum sudah menyempatkan waktu dan sudah mengalokasikan waktu, bukan menyempatkan waktu, mengalokasikan waktu, menghentikan segala aktivitas, datang ke sini, dengarkan nasihat-nasihat daripada beliau. Tidak ada kajian umum, ini khusus untuk kita saja ikhwah yang ada di Bengkayang, ya kan? Tidak diumumkan. Ini sharing, lebih kepada sharing, bertukar pendapat dan mungkin ada usulan dan pengajuan mungkin daripada antum, silakan itulah pada beliau. Allah a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita. Jadi ana berharap ikhwah maupun akhwat hadir. Yang khusus untuk di Bengkayang saja. Bengkayang sampai sana mungkin tidak sampai dari sana, silakan. Tapi kalau untuk dari luar tidak. Ya. Ini cuma sebatas sharing saja. Nanti ada kawan-kawan yang bergerak dalam dakwah pelosok, silakan menyampaikan unek-unek ataupun terkait dengan liga-liga, silakan disampaikan sebagai sharing sekaligus mau diusulkan, silakan. Allah a'lam bishawab. Kita tidak mengharapkan bantuan daripada mereka, tapi kalau mereka membantu maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah ukhuwahnya. Yang paling penting di sini adalah ukhuwah dan motivasi sama muslim untuk kebaikan. Itu yang paling penting. Allah a'lam bishawab. Ini yang ana mau sampaikan kepada anda. Kemudian ana ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum bagi antum yang sudah ikut berkontribusi dalam dakwah pelosok, terutama dalam melengkapi sarana dan fasilitas ataupun dukungan hal-hal yang terkait dengan segala sesuatu yang mendukung dakwah di pelosok. Ya, ide kah, harta kah, ataupun jiwa, raga antum, maka ana ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah istiqomahkan kita semua. Semoga Allah istiqomahkan kita semua. Ya. Ingat, dakwah itu tidak membutuhkan kepada kita, tapi kita yang butuh kepada dakwah. Seperti itu. Islam tak butuh kepada kita, kita yang butuh Islam itu. Amal tak butuh kepada kita, tapi kita yang butuh amal. Dakwah itu tidak butuh kepada kita. Tanpa kita pun dakwah ini nanti akan berkelanjutan dan berestafet terus, akan berkembang terus. Dakwah salaf ini akan berkembang terus dan madruk. Dakwah ini tidak membutuhkan kepada kita, tapi kita butuh kepada dakwah agar supaya apa? Menjadi amal soleh dan kebaikan kita. Makanya di sini sungguh rugi kita tidak ngambil bagian daripada dakwah. Antum bisa ngajar Al-Fatihah aja, itu sebuah hal yang sangat baik bagi antum, baik ketika antum masih hidup maupun ketika antum sudah mati. Nah, karenanya Nabi mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan daripada aku meskipun satu ayat. Dakwah, sampaikan. Itu bisa ngajar apapun itu, kebaikan kepada orang, ajari kamu manusia kebaikan. Allah a'lam bishawab. Ya, sekecil apapun itu. Ya, sekecil apapun itu. Allah a'lam bishawab. Allah a'lam bishawab. Dan ikhwan, kita cari dan lihat bagaimana salafun as-salih. Antum lihat, mereka pergi ke tempat-tempat di mana tempat-tempat itu jauh daripada dakwah. Antum lihat sahabat, siapa namanya? Yang Sa'ad bin Abi Waqqas sampai ke negeri Cina, dakwah pergi dia. Seperti itu. Kita harus semangat. Salaf kita, mereka semangat dalam dakwah, menyebarkan agama Islam karena mereka sadar
Misalnya mereka itu Islam tak butuh kepada mereka, tapi mereka yang butuh kepada Islam. Allah alam. Mereka begitu semangat dalam kebaikan. Maka kita harus semangat, kita harus semangat. Kita berikan contoh yang baik kepada generasi setelah kita. Kita berikan contoh yang baik kepada generasi setelah kita, baik dalam hal duniawi maupun ukhrawi, terutama dalam dakwah ini. Jadi kita harus semangat. Akhwat, berikan motivasi dan dukungan kepada suami-suami kalian. Ya, kalau berikan motivasi kepada suami agar pergi berdakwah, kalau punya ilmu berangkat. Ya, kalau tidak bisa dengan ilmu, maka dengan badan memberikan kemudahan. Ya, Allah alam bisawab. Seperti itu. Jadi, memberikan jangan pergilah saya siapa di ya. Perlu sekali-sekali lepas itu suami, karena suatu saat nanti ada panggilan jihad. Kalau Allah Subhanahu wa taala wajibkan itu jihad. Lihat bagaimana sahabiah mereka melepas suami-suami mereka, anak-anak mereka dalam untuk berjuang di jalan Allah. Maka di sini harus para istri memiliki peran juga yang sangat penting dalam memotivasi, memberikan dukungan kepada suami-suami agar semangat dalam kebaikan, Allah alam besar. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai sini. Insyaallah Sabtu kita berangkat sekitar jam 10, kita kumpul di sini. Start jam 10, mungkin lewat dikit 10 menit atau 15 menit kita start menuju Kendai. Ya, biar kita punya waktu untuk istirahat, kita punya waktu untuk ngopi, kita punya waktu untuk makan. Allah alam bisawab. Karena jalan begitu penuh dengan lika dan liku, penuh dengan tangisan, penuh dengan kesedihan, ya kan? Pokoknya sudahlah ya. Semoga Allah memperbaiki jalan tersebut menjadi jalan yang lurus, yang tanpa hambatan insyaallah ke depannya, biar dakwah semakin mudah. Allah alam. Tapi ingat bahwasanya inna idhamal ajri ka idhamil bala. Sesungguhnya beratnya sebuah pahala itu ditentukan dengan besarnya sebuah ujian. Allah alam. Insyaallah kita bawa kompor, tapi kita bukan jamaah kompor. Kita bawa kompor portable untuk bikin kopi, ya. Kita datang ke sana bukan kita minta, tapi kita yang beri. Usahakan seperti itu. Dakwah kita yang beri, bukan kita yang diberi. Jadi insyaallah konsumsi kita siapkan dari sini. Konsumsi kita siapkan dari sini. Kalau ada ikhwah di sana yang mau sedekah silahkan. Tapi insyaallah kita siapkan semua. Ya. Nanti kalau mau bawa telur, insyaallah kita bawa. Nanti bagi-bagi ya. Nanti beras, kita beli beras kampung di sana ya. Barakallahu fikum. Insyaallah Sabtu kajian maghrib sampai dengan isya lanjut sampai dengan selesai. Setelah itu ba'da subuh mungkin tanya jawab sebentar. Setelah itu mungkin selesai. Nah, kita pergi ke sungai sambil bakar-bakar. Bukan bakar kayu, tapi bakar ayam. Insyaallah bakar ayam bersama bakar ikan. Ya. Ada donaturnya insyaallah. Semoga Allah mudahkan insyaallah. Kalau antum mau mandi silakan. Ya, mau ikut silakan, biar kita bisa memperkirakan kira-kira kebutuhan kita berapa. Kebutuhan untuk di sana apa-apa saja. Kita bisa hitung semua ya. Baik. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Dan yang paling penting adalah siap badan yang fit dan kesehatan, terus motor yang kendaraan yang aman dan nyaman. Allah alam sehat. Jangan kendaraan yang antum berjalan sambil astagfirullah. Allah alam bisa. Bagus juga sih sebenarnya. Tapi ini bukan masalah zikirnya, tapi ini masalah sampainya atau tidak gitu. Allah alam bisa ya, gitu ya. Barakallahu fiikum, jazakumullah khairan. Jadi persiapkan kendaraan antum. Allah alam bisa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.